Kalian tahu ChatGPT kan? Banget bakar duitnya. Per detik ini, dan sampai 2029, mereka bakar 3.200 triliun rupiah. Itu sebelum mereka bisa profit. Gimana caranya? Perusahaan yang rugi ratusan miliar dolar masih bisa jalan, masih dapat investor gede, dan valuasinya naik terus. Pertama kita harus ngomong faktanya ya. OpenAI, perusahaan yang punya ChatGPT, itu bukan cuma perusahaan yang rugi gede. Mereka perusahaan dengan skala kerugian yang literally nggak ada pembandingnya dalam sejarah kapitalisme modern. Gue kasih gambaran ya. Uber, dulu tuh dianggap startup yang paling boros. Dia harus bakar 18 miliar dolar sebelum akhirnya untung. Tesla bakar 9 miliar. Netflix 11 miliar. Dan di situ aja udah gila banget. Nah akhirnya keluarlah chart ini. 200 miliar dolar sebelum mereka ngelihat sedikit pun keuntungan. Sampai Deutsche Bank nulis eksplisit di laporan resminya, nggak ada startup dalam sejarah yang bisa berjalan dengan kerugian di skala ini. Kita benar-benar di area yang nggak pernah kita bisa prediksi. Kalau kalian kira MBG itu gila, ini 10 kali lipat daripada budget tahunannya MBG. Ruginya lebih gede daripada banyak banget GDP negara. Tapi sebelum kita bahas tentang OpenAI, kok bisa mereka rugi segitu? Kan pertanyaan yang paling pertama, kok ada yang mau invest? Kok perusahaannya tetap growing? Dan ini pertanyaan yang wajar banget. Kenapa investor masih mau kasih duit? Apa yang bikin OpenAI masih relevan dan belum mati? Sebenarnya jawabannya cuma satu. Growth. Perkembangan perusahaan OpenAI itu tuh bukan cepat, tapi growth tercepat yang pernah dicatat dalam sejarah perusahaan teknologi manapun. Kalian ingat nggak dulu pas ChatGPT launching? Lihat seberapa cepat mereka dapat 100 juta user. Kalau secara keuangan, di 2020, omset mereka sekitar 3,5 juta dolar. Di tahun 2022, 200 juta dolar. Tahun depannya lagi, 2 miliar dolar. Dan ini tuh emang gila cepat. Dulu Google butuh 7 tahun untuk nyampe segini. Facebook 6 tahun. Dan per 2025 kemarin, OpenAI 20 miliar dolar. Artinya dalam 5 tahun, mereka ngembang 5.700 kali lipat. 300% per tahun konsisten. Ya, make sense ya sih? Kan mereka bakar banyak duit. Tapi emang kelihatan di angkanya, penggunanya 910 juta weekly active user. Bukan orang yang pakai bulanan nih, orang yang pakai mingguan. Basically 1 dari 8 manusia di bumi ini pakai produknya OpenAI setiap minggu. Tapi dibalik kehebatan mereka, ini tapi paling gedenya nih, paling penting. Semakin gede grow-nya, semakin gede lobangnya. Dan jujur sampai di titik ini, sangat wajar kalau ada yang berpikiran, ChatGPT ini bakal bangkrut nggak sih? Gue jelasin lebih simple nih. Bisnis model atau cara perusahaan make money, itu tuh beda-beda. Dan OpenAI, kalau dibanding Google ya, Google tuh jual iklan. Keuntungan mereka sekitar 50-60%. Microsoft jual software, marginnya 70%. Jadi sebenarnya setiap customer beli produknya mereka, modalnya tuh nggak gede. Nah bedanya ChatGPT, setiap dia jual langganan ke kalian, mungkin kalian beli nih, atau jangan-jangan kalian gratis. Nah yang gratis pun, itu biayanya gede banget. Ribuan server, lapar energi, lapar chip, dan 910 juta user, tagihannya nggak bakal berhenti. Alhasil, keuntungan mereka jauh di bawah rata-rata perusahaan teknologi, sekitar 33%. Padahal mereka bikin target internal 46%. Itu aja udah rendah. Jadi ini dilema pertamanya mereka. Makin banyak yang pakai ChatGPT, mereka tuh seneng sebenarnya. Tapi makin banyak uang yang OpenAI harus bakar. Makanya kan sampai di titik tertentu, pendapatan tuh nggak mungkin bisa nutupin pengeluaran. Terus ya kita mikir, oke, berarti ini bisnis modelnya rusak dong. Jawabannya belum tentu. Karena sebenarnya ada satu strategi gede banget di balik ini semua. Satu taruhan yang raksasa yang ngejelasin kenapa investor tetap mau masuk padahal angkanya sampah banget. Dan untuk ngerti taruhannya, kita harus masuk ke dalam namanya circular economy. Dan gara-gara ini yang diprediksi ekonomi US bisa hancur. Karena kayak efek domino.